بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا دها وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari yang diguyur hujan rahmat dari Allah. Jadi hujan itu dipandang sebuah rahmat. Adapun banjir di mana-mana itu adalah akibat ulah manusia itu sendiri. Tuhan tidak pernah menurunkan banjir. Tetapi karena ulah manusia dan berbagai macam hal, sehingga air yang tadinya mengalir dan sebagainya itu adalah proses di mana kasabat aidin nas. Nah, tetapi kita sebagai seorang muslim selalu berpikir positive thinking, bahwa hujan itu adalah merupakan rahmat. Bayangkan biar mau ada banyu sejam aja PDM mati, pusang, hendak bakami kada kawa, hendak baudu kada kawa. Nah, itu banyu nikmat yang diberikan oleh Allah. Nah, sehingga kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, turunnya hujan itu kita disunatkan untuk banyak-banyak berdoa. Karena ternyata hari hujan itu adalah disebutkan waktu yang istijabah kita untuk meminta kepada Allah. Jangan menggerunung. Hujan ngurusin ampihan, banjir di mana-mana,
seolah-olah tidak ridho dengan kedatangan hujan itu. Nah, padahal kita selalu meminta, apalagi di dalam Islam itu ada disebut dengan sholat istisqa, sholat minta hujan. Kan ada sembahyang minta ampi hujan, kan ada? Kan ada. Kalau bang ada sholat waqaf istisqa, tidak ada. Yang ada itu adalah sholat istisqa, sholat meminta hujan. Nah, bayangkan tadi kita udah berapa bulan kita tidak hujan, dan berbagai tempat sudah menggelar istisqa dan sebagainya. Itu sangat luar biasa. Jadi janganlah kalian mencaci maki rahmat Tuhan itu sendiri. Sebab hujan itu rahmat. Sehingga di beberapa negara Bapak Ibu sekalian yang tidak pernah turun hujan, misalnya di Arab Saudi misalnya, Irun berkisah berpengalaman dan tinggal aja. Nang kada tahu kita ada berkisah haram. Jadi di Arab itu Pak, musim hujan itu turun tuh jarang kan hujan itu. Bila hujan turun itu orang keluaran banyak. Kadang bawa ember bang, kadang mana naik kada. Di sana tuh meskipun kada hujan, banyu kada berputusan. Banyu itu jalan aja. Ya ada juga bang macet musim haji, lah itu wajar aja umatnya kebanyakan. Tapi mun hari-hari biasa tuh ada pernah. Kalau bang tiba-tiba kuliah mati lampu hampir ada pernah. Buah napa aja ada di sana. Nah, itu kan sudah janji Tuhan. Disebutkan di dalam Al-Quran itu bahwa as-samarat itu, buah-buahan segala itu datang dan diberikan mubarakah, ardun mubarakah, yang diberkahi oleh Allah. Nah jadi orang-orang Arab ini Pak, bila musim hujan itu keluaran, kada ada bang, mencari payungnya ada. Rata-rata kehimungan. Ada yang bawa mandian, kita kan anak-anak itu orang tua. Mun kita betul Tuhan keluar musim hujan ya tawakan orang. Mangan anak pulang dipadakan orang. Tapi mun di sana itu biasa aja orang. Bahkan ketika kita ambilkan payung tidak mau dia. Karena mereka sudah jarang sekali hujan. Hujan itu sangat bahagia sekali. Ibaratnya bertandikan keluar melihat hujan itu saking bahagianya. Tidak ada sedikit pun wajah yang muram dan sedih. Nah ada kita nih kadang ada juga yang sedih. Tegalayu pulang jualan aja. Sunyi. Apabila turun hujan. Maksudnya bu jual es bang, bu doa benar panas terus. Kira-kira. Ya. Tapi musim hujan ini kira bubur yang panas tetap aja panas. Meskipun tadi ulun tertinggal 2 padilat karena kelambat tadi. Padilat pertama tadi sholat berjamaah. Tadi masbuk karena memang kebetulan ya jalanan sangat macet luar biasa. Yang kedua tadi tinggal padilat tambahan aja, padilat makan bubur tinggal di sini tadi. Jadi berbuka di rumah aja tadi. Tapi alhamdulillah berjamaah masih sempat di rakaat terakhir tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirat rahimakumullah. Nah, jadi hujan itu adalah merupakan rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sehingga Nabi mengatakan apabila turunnya hujan itu maka hendaklah kita memperbanyak zikir, doa, istighfar dan sebagainya. Sebab nuzulul ghaib itu, nuzulul matar itu adalah min asbab istijabah. Itu adalah waktu, bukan asbab tapi waktu di mana istijabah kita berdoa. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran yang ulun bacakan di dalam surah Al-A'raf tadi, walaupun surah ini sering ulun baca berulang-ulang dan sangat menarik sekali,
Dan sering juga kita dengar walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Nah, ayat ini di dalam tafsir disebutkan amanu billahi wa rasulihi wa wa'adallahu wa wa'idu wattaqu ta'ala bi ta'atihi wa 'adami ma'siyatihi walau anna ahlal qura, kata Allah, seandainya penduduk satu negeri, negeri kah, kampung kah, qura. Qura itu jamak daripada qaryah. Kalau dalam bahasa kamus, qaryah itu adalah desa. Tapi maksud di sini tidak berbicara pada desa, berkonteks tentang masyarakat. Nah, seandainya, kata Allah, walau anna ahlal qura, sesungguhnya penduduk amanu, beriman. Allah mengatakan, tidak mengatakan amalu, beramal, tetapi yang pertama adalah iman. Iman itu apa? Adalah percaya. Qaulun bil lisan, taqrirun bil qalb, wa amalun bil jawarih. 3 dimensi iman. Yang pertama adalah kita mengikrarkan di dalam hati kita bahwa kita ini percaya. Kita percaya, itu sebut iman. Kemudian diucapkan dengan lisan amantu billah, percaya kepada Allah. Yang ketiga adalah wa amalun bil jawarih, yaitu dibuktikan dengan perbuatan. Sebab apabila iman itu hanya sebatas perkataan saja, maka burung beo, burung beo, kalau pengen bingung burung sini siapa? Itu kan itu beriman, mungkin dilajari sedikit ya, sudah bisa menyebut dia. Nah, tetapi tidak ada konteks dan al-amalum bil jawarih, di dalam perbuatan, di dalam aktivitas dia sehari-hari. Ketika dia mengikrarkan dirinya beriman kepada Allah, lalu dia ucapkan dengan lisannya, dan dia ikuti dengan perbuatan yang konkret dan nyata. Tidak menyekutukan Allah, tidak meyakini sesuatu mempunyai kekuatan selain Allah, menyembah hal-hal yang dapat menjurus kepada kemusyrikan. Nah, itu dengan al-iman. Walau anna ahlal qura amanu, kata Allah. Iman yang disebutkan oleh Allah. Lalu yang kedua, nah, ulama ketika memberikan kata amanu itu ay amanu billahi wa rasulih. Dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dia beriman kepada Alkitab Al-Quran. Dia beriman kepada As-Sunnah yang datang padanya. Kemudian disebutkan wattaqau, dan takut ataupun takwa kepada Allah. Jadi orang yang beriman itu pasti akan datang padanya ketakwaan. Tidak ada ya ayyuhattaqullah, tidak ada. Selalu ayat itu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah atau takutlah kalian kepada Allah. Sebab konteks takwa itu datang setelah konteks keimanan. Nabi itu mengajarkan puluhan tahun lebih misalnya di Mekah dengan kata al-iman.
Tidak amal, tapi iman dulu, ketauhidan yang ditetapkan, ketauhidan yang ditancapkan, yang diajarkan sebagai pondasi dasar di dalam beragama. Nah, sehingga Allah mengatakan ya ayyuhal anna ahlal qura amanu wattaqau, dan dia bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, maka Allah akan bukakan barakat, keberkahan, kebaikan satu negeri itu akan dibukakan oleh Allah apabila dua hal yang ada pada penduduknya. Yang pertama adalah penduduk yang beriman. Yang kedua adalah yang bertakwa. Itu saja yang disebutkan oleh Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, lalu Allah jawab la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jika seandainya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, kata Allah, semua dapat melaksanakan segala ajaran yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi semua larangan yang sudah ditentukan dan digariskan oleh Allah baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, maka tidak lain dan tidak bukan, kata Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, maka Allah akan bukakan pintu keberkahan bagi dia. Nah, beberapa waktu yang lalu kita sempat membahas kata al-barakat itu jamak dari kata berkah, lain memberakat. Berakat itu orang seruan, membawa bulik itu memberakat. Itu kira-kira asal kata, tapi itu bukan makna daripada itu. Tapi ini keberkahan itu adalah ziyadatul khair, yaitu kebaikan yang bertambah. Umur kita nih makin hari makin bertambah. Ini tahun 2019 habis. Ini malam Senin terakhir nih tahun malam Selasa 2019. Di kalender berganti mana presidennya. Jadi 2019 2020. Panjang umur piannya. Bujur alhamdulillah panjang. Tapi kada berpanjang pang, tapi berhendep sebetulnya umur kita ini. Hendak. Sehingga kalau pergantian malam tahun baru itu selalu dimaknai dengan hura-hura, maka sudah sepantasnya kita muhasabah, kita merefleksikan, kita lihat kembali apakah sudah sepantasnya pergantian tahun itu kita maknai dengan demikian. Sudah banyak mungkin ceramah guru-guru, tokoh-tokoh masyarakat bahwa hendaklah kita lebih banyak muhasabah, introspeksi diri. Kita isi dengan malam qiyamul lail, kalau bisa bangun baca Quran, daripada pian habis macam-macam membuang mubazir, hal-hal yang tidak bermanfaat. Tetapi yang ngarannya euforia sudah begitu, tapi tetap aja. Sehingga sebutlah kata Nabi, min husnil mar'i tarku ma la ya'ni. Sebaik-baik muslim itu kata Nabi, min husnil mar'i, sebaik-baik seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ma la ya'nihi, ma la faidata, sesuatu yang tidak bermanfaat. Apa misalnya manfaatnya? Kita balaladuman misalnya, petambahkah amal kita misal. Nah, sehingga alangkah baiknya waktu di tengah malam diisi dengan hal-hal yang positif, ya minimal guring
Artinya kalau buat baik itu minimal kita sudah guring. Niatakannya subuh itu sudah terbangun. Ini tengah malam rame. Pas sudah azan tuh sunyi. Ini kan yang jalan Sasak itu penuh itu orang subuh tuh mau mereka kita melihat. Tapi Sasak itu jalan dipenuhi dengan hal-hal yang memang bahkan kadang menjurus kepada perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, sehingga orientasi pergantian tahun itu sudah sepantasnya kita maknai dengan introspeksi diri kita. Memang kita ketika menemui panjang umur kita. Nah, kalau malam tadi pengajian mengatakan bahwa kita tidak salah kalau dalam hidup ini kita meminta umur yang panjang, itu tidak salah. Silahkan. Meskipun Nabi itu umurnya misalnya 60 atau 62 atau 63, tetapi sebagai seorang muslim kita tidak ada salahnya untuk berdoa meminta dipanjangkan umur. Sebab Nabi sendiri mengatakan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu kata Nabi adalah orang yang panjang umurnya. Tetapi bukan hanya sekedar panjang saja, tetapi wa hasuna amaluhu. Tapi juga hasuna amal itu baik perbuatannya. Jadi makin tua itu makin bebaik, kadang makin bebangat kelakuan. Jadi makin umur dewasa itu adalah makin bertambah bijaksana, makin bertambah harisma. Karena Nabi mengatakan laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kibarana. Bukan dari umatku kata Nabi yang tidak menyayangi anak yang lebih kecil dan tidak menghormati orang yang lebih senior dan dewasa. Di penghormatan terhadap orang yang lebih senior. Yang anum nih hormat kepada yang tua. Hormat itu berbagai macam hal misalnya. Makanya kata Nabi dalam sholat itu apabila ada ini sholat masjid yang tidak ada imamnya misalnya. Apabila kata Nabi tidak ada imam tetap di satu masjid itu, maka carilah orang yang lebih baik bacaannya. Nah, apabila bacaannya itu sama, kata Nabi bagus semuanya, maka pilihlah yang paling senior. Paling senior. Ini penghormatan yang luar biasa yang ada di dalam Islam. Jadi Islam itu menghormati orang-orang yang senior, yang lebih dewasa, lebih di atas kita. Sehingga kata Nabi aqra'uhum itu orang yang paling pandai bacaannya. Itu yang pertama, artinya orang yang profesional. Nah, kalau sama keprofesionalitasannya maka lihatlah aqdamuhum sinnan kata Nabi. Lihatlah orang yang paling senior. Nah, jadi senioritas itu juga memang ada di dalam sholat pun seperti itu. Nah, begitu juga dengan perkara-perkara yang lain, tanpa mengetepikan adalah kemampuan dan keahlian seseorang di dalam melakukan sesuatu. Jadi bukan semata umur. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, jadi kalau kita meminta untuk dipanjangkan umur kita, tidak salah. Dalam berdoa misalnya, Allah mudahan aku diberi umur yang panjang. Tetapi kepanjangan yang diberikan kepada kita itu hendaklah diberikan di pintu keberkahan, yaitu dengan selalu berbuat kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Berbuat kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Sebab kadang Bapak Ibu sekalian, makin umur dewasa ini, makin umur bertambah ini, godaan kadang makin banyak, macam-macam. Nah, makanya
Di dalam doa yang fi duburi kulli shalah itu, yang baik sekali kita baca itu dalam zikir dan kita itu, meskipun secara sir itu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan, tolonglah aku ini ala dzikrika, selalu ingat, selalu nyebut bahasa kita, wa syukrika, dan selalu bersyukur. Syukur apa yang dimiliki, syukur apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Sebab orang yang tidak bersyukur ini Bapak macam-macam, lalu timbul penyakit hati, penyakit dengki, iri, hasad, dan sebagainya. Melihat misalnya tetangga punya mobil yang baru, lalu kita merasa macam-macam, tidak bersyukur apa yang dimiliki. Nah, walaupun hasad ini tidak semua hasad yang dilarang di dalam agama. Ada yang namanya la hasada illa bisnaini, kata Nabi. Tidak boleh hasad itu melainkan dua perkara yang dibolehkan. Rajulun 'allamahul Qur'ana ana al-laili. Seorang lelaki yang mengajarkan Al-Quran, siang dan malam dia mencurahkan perhatiannya untuk mengajar Al-Quran. Tapi ada juga orang yang ketujuh begayaan lah. Aku tuh kadang dengki lawannya tuh kada dengki. Kada ada hasad sedikit pun, tapi sebuting aja. Mengapa? Sidin itu sanggup berkeluarga dengan istri 4 misalnya. Ini kisah lah, ibu-ibu jangan sarikan, ini kisah aja. Yang lain aku kada dengki aja. Nah itu lain pulang. Tapi ini dalam hadis ini disebutkan la hasada illa fisnaini. Tidak ada hasad melainkan ada dua, kata Nabi, yang dibolehkan hasad iri itu. Yang pertama adalah yang membaca, yang mengajarkan Al-Quran siang dan malam. Siang malam Pak mengajar Al-Quran ini. Tentunya orang ini orang yang mujawid, orang yang pandai bacaan Al-Quran, sehingga dia mengajarkan orang-orang untuk belajar dan membaca Al-Quran itu. Sebab Al-Quran itu kan Bapak Ibu sekalian, satu huruf itu kan dibalas dengan 10 kali kebaikan. Man qara'a harfan minal Qur'an falahu 10 amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka dia akan dibalas dengan 10 kali kebaikan. Sehuruf aja Pak. Tapi kita ini kadang subhanallah, baca Quran tuh selembar aja sudah penuh perjuangan. Tapi melihat berita, membaca koran tuh sanggup aja berjam-jam kadang di rumah. Nah itu kadang memang kita tuh merasa jopang kadang, bahwa membuka WA grup macam-macam yang dibuka, sanggup aja mengkomen pulang berjam-jam. Tapi membaca Quran tuh selembar aja beliuran Pak, ya sudah mengantuk. Karena memang berat, karena pahalanya juga banyak, tentu godaannya juga banyak. Membaca Quran karena tentu kalau Quran itu paham kadang kasah huruf aja dibalas dengan 10 kali kebaikan, kata Nabi. Man qara'a harfan minal Qur'an falahu 10 amsalihha. Makanya Nabi mengatakan zayyinu buyutakum bitilawatil Qur'an. Hiasilah rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Jadi rumah yang tidak dibaca padanya Al-Quran itu rumahnya tidak indah. Lalu timbul rasa pusang aja di rumah. Nang laki pemanasan,
nang bini sudahnya. Ya ulun kisahkan pada beberapa malam lalu nang salah maandak panci hamuk, tak salah maandak rinjing hamuk juga, nang bini kada anak sandal laki hamuk juga. Nah itu makanya itu patut apabila terjadi sering pertengkaran maka sering-seringlah membaca Al-Quran di rumah itu. Zayyinu buyutakum bitilawatil Quran, kata Nabi. Baca rumah itu. Bahkan Nabi mengatakan wala taj'alu buyutakum kubura, janganlah kamu jadikan rumahmu itu seperti kuburan. Makanya Nabi itu kalau sholat sunat itu di rumah banyak. Sholat qobliyah, sholat ba'diyah itu di rumah banyak. Sholat sunat itu nawafil itu di rumah Nabi kerjakan. Karena tidak lain tidak bukan untuk mengindahkan dan juga menyejukkan rumah kita itu. Ini rumah kada pernah mengaji, sembahyang juga kada, lagu sinyaringan menyetel. Nah ini sadang. Nah, bagaimana rahmat itu mau masuk ke rumah kita, bagaimana keberkahan itu ada. Sebab Nabi mengatakan zayyinu buyutakum tilawatul Quran, tidak lain dan tidak bukan untuk bagaimana menyejukkan rumah kita itu. Sebab rumah itu bagaimanapun adalah tempat tinggal di mana kita memang setidak-tidaknya separuh dari masa kehidupan kita per hari itu kita ada di rumah. Kalau anak-anak kita itu lebih banyak di jalanan, tidak di rumah, maka jangan harap kita dapat mendidik akan melahirkan generasi-generasi yang baik. Nah, kalau orang tuanya sibuk bakalahi aja, baru berdauran aja, yang didaurakan dari hal-hal yang sepele banget, hal-hal yang tidak ya hanya menandakan rak rinjing ke bawah ke atas itu jadi masalah. Tapi tidak mempedulikan bagaimana anaknya, tidak mempedulikan bagaimana pendidikan anaknya. Tidak ada semacam care, tidak ada sedikit pun rasa empati terhadap kondisi anaknya. Bagaimana pelajarannya, bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya, bagaimana pergaulannya, dia bergaul dengan siapa, dia berkawan dengan siapa, dia keluar jam berapa, dia makan di mana dan sebagainya. Itu orang tua. Sebab madrasatul ula itu adalah di rumah. Pendidikan yang pertama itu adalah orang tua. Tapi karena orang tua ini lebih banyak menyalahkan guru dan pengajar. Sedikit-dikit bila anaknya nakal, guru dan disalahkan. Tanpa ambil peduli sedikit pun kita sebagai orang tua ya harus mengetahui bahwa pendidikan yang utama itu adalah di rumah. Pendidikan yang utama dan pertama itu adalah di rumah, yaitu ibu dan bapaknya. Nah kalau di sekolah itu ya tentu lebih daripada apa yang diinginkan, yaitu untuk mendidik dia menjadi yang lebih baik dengan pengetahuan dan sebagainya. Nah ini juga jadi masalah. Nah bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Nah Allah mengatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Maka aku bukakan, kata Allah, keberkahan dari minas sama iwal ardh, dari langit dan bumi. Bagaimana berkah itu terus luar biasa yang diberikan oleh Allah. Jadi berkah itu adalah doa. Makanya kalau orang baru kawin itu kan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bi khair. Itu satu berkah aja. Tapi biasanya Allah yubarik fik dan seterusnya. Kata dari kata baraka yubarik, mubarakun, yaitu orang yang diberkahi.
kebaikan yang akan bertambah pada diri seseorang. Itu yang disebut dengan keberkahan. Nah, kalau umurnya yang sudah panjang, mau sampai 50, 60, 70, 80, digunakan untuk ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah. Ya, ketaatan ini kan bukan hanya di masjid saja. Perbuatan-perbuatan baik, berbakti kepada orang tua misalnya, membantu orang yang lemah dan sebagainya. Nah, itu juga adalah merupakan keberkahan yang diberikan Allah pada dia. Tetapi kalau hidupnya bergelimang dengan dosa dan kemaksiatan, itu berarti bahwa tidak ada keberkahan pada dirinya. Tidak ada keberkahan pada diri karena dirinya dipenuhi dengan kemaksiatan. Sebab mendapatkan berkah itu kata Allah, amanu wattaqaw, al-iman dan at-taqwa. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Nah, yang kedua kata Nabi, la hasada illa fisnain, ini tidak boleh hasad melainkan dua perkara itu kata Nabi. Kalau tadi adalah orang yang mengajarkan Al-Quran kata Nabi, ana al-lail, siang malam dia mengajarkan Al-Quran, sampai orang yang tadinya kada bisa membaca. Nah, makanya kalau di masjid ini sangat baik sekali kalau misalnya sudah ada ditingkatkan kembali bagaimana mengajarkan cara membaca Al-Quran itu. Apalagi sih sudah ada imam tetap, tadi bisa, sudah bagus bacanya, bisa mengajarkan tadarus misalnya. Syukur-syukur kalau kita bisa sambil belajar makna dan tafsirnya, supaya kita dapat menghayati apa yang kita baca. Jangan mendengar imam menangis sempat juga menangis. Ditakutnya kenapa pengen menangis? Aku sedih melihat imam menangis. Nah, imam ini insya Allah bujur-bujur Jepang menangis dan paham, bukan karena apa-apa, tapi memang betul-betul memahami apa yang dibaca. Dan makmum ini umpat juga menangis berataan. Nah, memang ada ayat Al-Quran itu yang sangat menyentuh hati sekali. Misalnya tentang manusia itu memikul amanat. Inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ard fa abaina an yahmilnaha fa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahulan. Nah, itu kan sangat menyentuh sekali. Jadi amanat itu diberikan kepada langit dan bumi. Alas samawati wal fa abaina, maka enggak mau. Nah, bagi orang yang membaca kan dengan tersendu-sendu membaca. Tapi jamaah ini rami jo menangisan berdarah, menangis di belakang. Badi takuni kada tahu kenapa menangisan pian. Yang menangis dengar imam Jepang menangis, sempat jo menangis. Nah, jadi menangis itu boleh aja kita menangis, tapi betul-betul faham. Ya, betul-betul faham apa yang saking mendalami apa yang dibaca. Fa abaina ayyahmilna, maka dia enggan untuk memikulnya. Tetapi kata Allah, hamal hal insan, tapi manusia yang memikul amanat itu. Sesungguhnya manusia itu zaluman, sangat zalim, jahula, sangat jahil, bodoh. Nah, itu disebutkan di dalam Al-Quran. Banyak ayat Al-Quran yang sangat menceritakan, karena uslub Al-Quran, gaya bahasa Al-Quran itu tidak ada yang bisa menandingi, Pak. Bagaimana hebatnya Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah itu seorang sastrawan, seorang ahli bahasa Arab di masa itu, tapi dia tidak mampu. Sebab Allah sudah mengatakan, qul la in ijtama'atil insu wal jin ala ayyatu bimisli hadzal Qur'an. Seandainya jin dan manusia itu bersatu untuk katakan satu saja Al-Quran itu, tidak akan mampu mereka. La ya'tuna bimisli, tidak akan mampu. Jin dan manusia itu bersatu membuat seperti Al-Quran itu tidak akan mampu. Banyak
Orang-orang yang ketika membaca Al-Quran, mendengar Al-Quran, dia masuk Islam. Begitu luar biasanya mukjizat yang diterima oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu Al-Quranul Karim. Sehingga Al-Quran itu adalah kitab yang dijamin oleh Allah. Wa inna lahu lahafidhin, itu sampai hari kiamat. Satu huruf aja yang ada dalam ubah itu ketahuan. Satu huruf saja dalam Al-Quran. Karena memang keindahan, susunan bahasa, tata kata itu tidak ada yang dapat menyandingi atau menyaingi keindahan bahasa Al-Quran itu sendiri. Sehingga berbagai macam cobaan yang ditempa oleh kita tidak akan mampu untuk menghapus kemurnian dan keorisinalitas Al-Quran itu sendiri. Dan itu pun sudah dijamin oleh Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kamilah yang akan az-zikra Al-Quran itu, dan kamilah yang menjamin Al-Quran itu ila yaumil qiyamah. Nah, jadi kita ini hendaklah sering-seringlah di dalam membaca Al-Quran. Ya minimal itu adalah sehari itu kita membaca. Kadang kala selembar, misalnya setengah lembar. Kadang kala setengah lembar, misalnya ya seperempat lembar. Kadang kala lembar itu terlalu benar bang sudah. Ya artinya adalah dibaca, jangan Quran tuh sampai berpulat di rumah. Oh aku hafal, jadi bagus ya hafal, tapi tetap cuma membaca. Kita orang hafal ini pun kadang lupa, murajaah tetap selalu membaca dan selalu mengingat tentang bacaan Al-Quran itu sendiri. Syukur-syukur kalau di rumah itu ada tafsir-tafsir yang bisa dibaca. Misalnya tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, atau tafsir At-Tanwir, dan tafsir-tafsir lain yang membantu. Nah yang kedua kata Nabi adalah rajulun atahullahul mal, lelaki yang diberikan harta oleh Allah, lalu dia gunakan harta itu untuk berinfak dan berbuat kebaikan. Nah, jadi Islam itu juga menyuruh kita untuk sugih dan kaya. Jadi tidak ada agama itu menyuruh kita jadi orang susah, itu tidak ada. Tapi menyuruh kita jadi orang yang memiliki ekonomi yang kuat. Buktinya apa? Kita tidak boleh iri kepada orang yang punya duit, yang dengan ekonominya itu dia bisa manfaatkan dengan sebaik mungkin untuk mendekatkan diri dia kepada Allah. Nah bukan orang-orang yang seperti Qarun, orang-orang yang tidak mau menyisihkan sedikit pun dari hartanya untuk kebaikan dan juga menjadi ladang amal dia di akhirat. Nah, jadi dua orang aja yang boleh kita bahiri. Tapi hiri itu bukan ingin menghilangkan, artinya mudah-mudahan dia mampu menjadi orang seperti dia. Nah selain itu kita tidak boleh iri dan dengki. Masuk orang yang begini banyak tidak boleh dihiri, itu biar aja. Nah ini hasad ini adalah dua saja, yaitu la hasada illa fisnain. Nah bapak-bapak ibu-ibu yang rahimakumullah, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi mereka itu bohong dan berdusta. Kadzabu fa akhadnahum, maka kami hukum mereka itu bima kanu yaksibun, atas apa yang mereka lakukan. Jadi banyak penduduk bumi ini tidak diberkahi karena tidak lain dan tidak bukanlah karena tidak ada keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Dan bukti keimanan dan ketakwaan seorang itu adalah hidupnya di jalan ketaatan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah doa yang kalau kita baca dalam surah Al-Fatihah itu, ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami itu jalan yang lurus. Mudah-mudahan pengajian tafsir surah Al-A'raf ayat 96 dan seterusnya ini ada faedah dan hikmahnya bagi kita semua. Salah hilaf mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.